menjelaskan tentang konsep dasar kearsipan. Nah, di sini saya akan meneruskan membahas tentang peralatan dan perlengkapan kearsipan sebelum nanti kalian sama Ibu Livi ini tentang pengarsip baik sistem abjad, kronologis, tanggal atau yang lainnya. Baik, saya presentasi dulu ya. Lagi ke toilet, Bu. Oh, Raka Ramadhani sama namanya Nasrullah. Oh, baik. Haidar, Dafa Maulana, Dea, hadir, Bu. Sama Mbak Aca, hadir, Bu. Selanjutnya Mbak Ika, hadir apa enggak ya? Alfa, Ibu. Masih apa masuk? Karena setahu saya dia di Ibu Livi juga masih Alfa sih. Untuk dekatnya siapa ya? Siapa tahu? Azril. Oh, Azril. Dihubungin ya Mbak Ika. Baik, saya persiapkan dulu ya. Azril. Tolong Azril untuk dipimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peralatan dan perlengkapan kearsipan. Nah, sebelum saya masuk tentang definisi peralatan dan perlengkapan, di sini ada yang tahu nggak sih bedanya perlengkapan dan peralatan itu apa? Ayo, nanti yang bisa jawab, Ibu kasih pertanyaan. Mungkin Mas Haidar tahu? Belum tahu. Peralatan dan perlengkapan. Boleh Mbak Lipi, nanti saya kasih poin nih Mbak Lipi nih. Yang saya tahu kalau misalnya perlengkapan itu lebih ke arah barang yang habis pakai, sedangkan kalau peralatan itu masa waktunya jauh lebih lama dibanding perlengkapan. Oh, bisa dibilang peralatan itu barang yang tidak habis pakai. Ya. Betul apa yang dikatakan Mbak Lipi, peralatan itu barang yang tidak habis pakai dan perlengkapan itu barang habis pakai. Permennya, Oh ya, baik permen. Mana ya? Ini Tara. terima kasih Ibu. Oke. Tapi di definisi yang lebih lengkap, peralatan adalah segala jenis atau alat ya, dia tuh sarana utama yang digunakan untuk
sedang yang dirancang khusus agar dokumen itu tersusun dengan rapi, aman, serta terlindungi dari kerusakan. Nah, dengan adanya peralatan arsip ini, proses pengelolaan arsip itu dikatakan menjadi lebih efisien dan sistematis. Nah, sekarang kita ke perlengkapan arsip, yaitu alat bantu atau sarana pendukung. Nah, jadi perlengkapan itu sarana pendukung dari si peralatan arsip tersebut yang digunakan dalam kegiatan arsip untuk apa? Bisa dibaca Mbak Lipi? Minta tolong. Untuk melengkapi fungsi peralatan arsip agar penyimpanan, pengelompokan, dan penemuan kembali dokumen dapat dilakukan dengan lebih efektif. Nah, seperti itu. Jadi kalau peralatan itu sarana utama, sedangkan perlengkapan itu sarana pendukung dari untuk peralatan dan perlengkapan arsip. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke tripler. Menurut kalian tripler itu masuk ke perlengkapan atau peralatan sih? Tripler, perlengkapan. Betul. Tripler itu masuk ke perlengkapan. Nah, bisa dibaca mungkin? Siapa yang mau baca? Oke, boleh Mas Azril. Tripler file bekas penyekat adalah kecil yang kira-kira berukuran 10 kali 15 cm yang berfungsi sebagai penyimpan arsip jenis kartu atau lembaran yang berukuran kecil seperti lembaran pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh dari yang biasanya disusun menggunakan sistem numerik atau kronologis. Benar. Nah, jadi tripler itu berkas penyekat. Nah, kelebihan dari si tripler ini yaitu mempermudah saat pencarian dokumen. Yang namanya kearsipan itu pasti fungsi utama kelebihannya itu mempermudah saat pencarian dokumen. Dan yang nomor kedua, nomor dokumen dapat digunakan sebagai referensi dalam korespondensi karena dia menggunakan sistem numerik ini ya. Terus kelebihan yang ketiga, apabila terjadi penyimpangan, arsip itu mudah diketahui. Terus tapi kekurangan dari si tripler ini, pencarian dokumen itu habis jadi pilot ya Mas sama balik tadi. Oke, boleh langsung duduk. Iya, apa-apa. Nah, kekurangan dari si tripler ini, kita lanjut ya. Pencarian dokumen itu untuk nama orang harus diketahui nama belakangnya seperti kita waktu mengindeks. Contohnya Mutiara Kamila menjadi Kamila Mutiara. Nah, yang kedua sulit untuk mengklasifikasikannya untuk hal-hal yang hampir sama masalahnya padahal isinya itu berbeda. Yang ketiga memerlukan banyak map dokumen untuk menyimpan berbagai macam dokumen. Nah, contohnya kan tripler kan ini kan banyak ya dokumennya, makanya ini kekurangan dari tripler ini. Selanjutnya pigeonhole. Pigeonhole itu lemari atau rak berbentuk kotak-kotak kecil. Nah, ini tuh bersekat-sekat ya, yang digunakan untuk menyortir, menyimpan, dan mengelompokkan surat, dokumen, atau arsip berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, nama dari pegawai, misal divisi dari pegawai, atau arsip berdasarkan kategori tertentu. Nah, kelebihan dari pigeonhole ini yaitu mudah digunakan untuk menyortir dokumen karena dia itu kan terlihat ya anak-anak. Jadi kayak misalkan kita mencari divisi dari nama divisi, bisa ditulis divisi keuangan, divisi apa, jadi langsung bisa terlihat. Nah, yang kelebihan keduanya mempercepat distribusi karena tiap orang atau di departemen itu punya kotak khusus, bisa dibagi seperti yang Ibu tadi jelaskan itu kan tadi per divisi. Nah, membantu kerapian dan keteraturan dokumen. Nah, kekurangan dari si pigeonhole ini yaitu membutuhkan ruang cukup besar. Jadi harus disesuaikan dengan ruang arsip. Pigeonhole-nya seberapa? Nah, kurang cocok untuk penyimpanan jangka
term, hanya sementara. Jadi arsip itu kan ada umurnya, ada yang 1 sampai 3 bulan. Nah, mungkin si pigeonhole ini cocok untuk arsip yang umurnya jangka pendek atau sementara. Nah, yang ketiga, kekurangannya itu dokumen bisa mudah terlihat orang. Mungkin di pigeonhole ini arsip yang cocok disimpan itu mungkin arsip dinamis yang sehari-hari. Karena kalau misalnya kurang privasi atau keamanan, bahaya dong kalau dikasih di pigeonhole ini, nanti kan datanya bisa bocor ke orang-orang. Itu saya izin mau nanya. Kalau misalnya bentuk pigeonhole ini sendiri itu kan tadi ibunya ngomong bisa dipelajari itu kan seperti kayak dari divisi keuangan dan lain-lain. Iya. Untuk penamaannya itu apakah ada kategori khusus yang harus memakai kertas khusus atau bagaimana? Baik, pertanyaan bagus balikin. Nah, dari pigeonhole ini itu tuh bisa dinamain biasanya menggunakan guide. Guide itu kan ukurannya kan berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, mungkin kalau pigeonhole ini bisa dinamakan di sekat, biasanya di sekatnya sini mau pakai spidol nggak apa-apa, tapi kalau mau lebih rapi pakai guide juga boleh. Seperti itu. Terus kan itu kan di dalamnya kita menyampaikan pakai map ya Bu. Itu ada ketentuan map khusus nggak untuk si pigeonhole ini? Mungkin untuk map khusus dari sisi pigeonhole ini bisa menggunakan map snail atau Stockman folio. Kalian tahu contohnya Stockman folio itu seperti ini. Nah, ini tuh cocok dibuat si pigeonhole ini. Ada yang tanyakan lagi Mbak Liki? Sudah cukup, terima kasih Bu. Selanjutnya kita masuk di Kardex kabinet. Boleh minta tolong dibacakan? Siapa yang mau membaca? Saya Bu. Oke, Mas Naka boleh langsung dibaca ya. Kardex kabinet itu kelebihannya yang pertama memudahkan pencarian arsip dengan cepat, kemudian sistematis, cocok untuk data yang sering dicari ulang. Kemudian data disusun berdasarkan kode tertentu, yaitu nomor, abjad, dan tanggal. Untuk kekurangannya, yang pertama kapasitas terbatas, hanya untuk kartu atau dokumen kecil. Dan yang kedua, membutuhkan ketelitian tinggi agar sistem indeks tidak berantakan. Dan yang ketiga, jika kartu hilang atau terselip, informasi bisa sulit ditemukan kembali. Kardex kabinet adalah lemari arsip khusus yang dilengkapi dengan laci atau rak datar yang berisi kartu indeks Kardex yang digunakan untuk menyimpan arsip secara sistematis. Biasanya dipakai untuk arsip berupa kartu, catatan transaksi, atau data penting yang perlu dicari dengan cepat. Nah, benar. Nah, dari Kardex kabinet ini itu tuh bisa berupa kartu misalnya kartu pegawai. Itu kalau misalkan kita mau mengarsip itu bisa dimasukkan ke Kardex kabinet atau catatan transaksi seperti laporan keuangan. Nah, itu baiknya di Kardex kabinet. Dapat disusun berdasarkan kode tertentu, bisa disusun berdasarkan nomor, abjad, ataupun tanggal. Nah, siapa yang mau bacain kartu kendali arsip? Saya Bu. Baik, silakan Sayyidah. Kartu kendali arsip adalah kartu yang digunakan untuk mencatat, mengontrol, dan memantau keberadaan arsip, mulai dari penyimpanan, peminjaman, hingga pengembalian. Biasanya setiap arsip memiliki satu kartu kendali sebagai identitas dan catatan jejak penggunaannya. Ya. Baik, langsung kelebihan dari kartu kendali ini, arsip itu lebih terkendali karena ada catatan peminjaman atau memudahkan pelacakan. Ini yang paling penting ya, memudahkan pelacakan arsip jika sudah dipinjam atau mengurangi risiko arsip hilang karena tercatat siapa yang akan meminjam. Nah, kartu kendali ini, kalian kira-kira ada yang bisa nggak isinya seperti apa? Belum itu. Oke, baik, sekarang ibu ajarkan ya. Untuk indeks, ini kan pasti ada yang namanya
maju, jaya. Nah, jika indeks itu berarti diambil dari belakangnya dulu. Jaya, maju, PT. Nah, ini yang dinamakan dengan indeks. Seperti ini ya anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan dari indeks ini. Itu berarti harus ada koma sama titik ya Bu? Harus ada balikin, tapi bagian belakangnya sampai begini. Berarti habis sama PT-nya koma baru PT. Ya, Oh. itu. Nah, untuk tanggal dari kartu kendali ini, itu ketika kalian saat mengisi kartu kendali tersebut. Nah, nomor urut bisa disesuaikan dengan kartu kendali. Misalkan ini kartu kendali nomor 1 bisa diisi dengan nomor 1 atau seterusnya kalian. Kartu kendalinya dari besar itu dari nomor berapa. Nah, ini MK, ini adalah surat masuk atau keluar. Jadi setiap surat masuk atau keluar itu wajib di kartu kendali guna untuk pencatatan. Nah, ini bisa dicoret langsung sesuai dengan jenis suratnya, surat masuk atau keluar. Kode, ini kode dari perusahaan. Nah, lampiran ini dari lampiran suratnya. Misal suratnya itu terdapat lampiran, maka ditulis saja satu halaman atau berapa, tanggal surat, nomor surat, dari mohon maaf, dari PT mana dan kepada ini ditujukan kemana, pengolahnya itu kalian sebagai arsiparis. Nah, catatan dari suratnya itu perlu ditindaklanjuti atau bagaimana? Nah, itu kan kadang kan ada di isi surat tersebut. Paham? Atau ada yang ditanyakan? Oke, kita next ya. Selanjutnya kartu indeks. Kartu indeks adalah kartu kecil, biasanya itu berukuran 3x5 inch atau 4x6. 4x6 yang lebih besar mungkin. Yang digunakan untuk mencatat informasi penting secara singkat dan teratur. Dalam dunia kearsipan atau perkantoran, kartu indeks itu dipakai sebagai alat bantu pencatatan, klasifikasi, dan pencarian arsip. Nah, contohnya seperti yang saya tadi indekskan itu tuh bisa ditaruh di indeks. Nah, kelebihan dari kartu indeks itu sederhana dan mudah digunakan, biayanya murah karena dia itu hanya berupa kartu dan mempercepat pencarian arsip dengan sistem pengindeksan. Nah, kekurangan dari indeks ini mudah hilang atau tercecer ya, karena yang namanya kartu itu ya kecil ya, apalagi jadi dia tuh mudah tercecer karena bentuknya kecil. Tidak cocok untuk arsip yang jumlahnya sangat banyak tanpa penyimpanan sistemnya dengan baik. Jadi anak-anak kalian itu kalau misalkan arsipnya penting, arsipnya banyak, itu sistem penyimpanannya juga harus dipertimbangkan. Nah, terus indeks itu biasanya cepat rusak jika tidak disimpan dengan rapi. Dia itu kan karena kartu itu kan mudah rapi, mudah robek, kusut atau basah. Oke, kita next. Ibu, bisa izin ke kamar mandi. Boleh baca, silakan. Nah, kita lanjut saja ya anak-anak. Selanjutnya ada partner. Partner adalah mat tebal berbentuk folder dengan mekanisme penjepit ring atau tuas di bagian tengah, digunakan untuk menyimpan kumpulan dokumen atau arsip dalam jumlahnya banyak, biasanya terbuat dari kakao tebal atau plastik dan sering digunakan di kantor. Nah, kelebihan dari si order ini yaitu kapasitasnya besar, bisa menampung banyak dokumen. Ini tuh biasanya buat dokumen yang sistem penyimpanan itu sekitar 6 bulan bisa ya anak-anak. Terus memudahkan penyusunan arsip itu berdasarkan kategori tertentu. Contohnya sistem abjad bisa, sistem
yang bisa ditampung oleh lemari banyak, karena alamat itu nantinya akan ditaruh di dalam lemari arsip. Nah, dokumen itu bisa rusak jika terlalu sering dibuka karena penjepitnya itu kan terlalu kuat ya. Jadi kayak kalau kita sering memakai kayak dibuka ditutup itu bisa rusak. Dan rusak jika bahan karton terkena air atau logam. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan cara penggunaan order. Sebelum itu kalian tahu nggak? Belum tahu Ibu. Belum. Oh, belum tahu. Ya. Mirip sama yang di gambar ya? Ya namanya kan juga order masalah ini. Caranya itu dengan cara ini tuh dibuka ya. Nah, agak susah ya. Nah, selanjutnya ini penjepit yang dimaksud ini loh. Jika sering dibuka atau dijepit terlalu kuat, itu dokumennya bisa rusak. Nah ini karena itu dia mempunyai penjepit yang sangat kuat. Jadi kan kalau ini sebenarnya mirip dengan Maxennail. Iya, Bu. Iya, Maxennail mirip. Bisa jadi jebakan tikus ya, Bu ya. Apa? Bisa jadi jebakan tikus. Oh, saya di rumahnya punya tikus ya. Bentar ya. Ini keluar. Nah, ini contohnya, misalkan ini arsip. Kalian sudah diajarin ya, kalau itu agar sisinya sama, maka harus kita meletakkan di tengah. Jadi ya, Dulu temen aku kayak lagi cari gitu titik tengahnya. oh, jangan teman kamu langsung dokumennya banyak, Iya. langsung tumpul di Iya. wah, Iya. besok kamu ajarin itu ya, Titi. Bodoh banget itu. Kan tahu itu maksudnya. Nah, kalian ada yang tahu nggak ini namanya apa? Gak tahu Ibu. Jepretan. Mas Raka itu mungkin bahasanya di luar ya, jepretan. Kalau ini namanya dalam perkantoran, ini adalah bukan rombongan Mas Raka, tapi korporator. Cara penggunaannya mungkin seperti ini. Kalian sudah bisa. Bentar, ini kan tasnya agak rusak itu. Agak susah. Katanya harus mau coba Ibu. Sebentar ya. Oke, mungkin bantu ibu Mas. Gimana Bu? Oh, ini loh. Gak usah sampai habis gak apa-apa. Iya, nggak usah sampai Kalau habis. sampai habis tuh lo sirkulasi. Iya, benar. Berarti 100 kali dapat permen lagi loh. Ibu ini kalau dibantu maksud saya Ibu. Iya, perparatornya itu seperti Ini ini. ada kuncinya ya. Pak. Oh. Dibuka dulu. Kirain murah. Oh, benar ya Bu. Saya mau coba Bu. Bismillah Mas Anas. Oh, benar. Keren banget ke sana. Tengah gini ya Bu. Iya, dengan ceritanya. Iya. Nah, sudah digunakan. Kita akan coba ya. Kalian masukkan ini arsipnya ke dalam order. Nah, besok kalau kalian disuruh Ibu Riki untuk mengarsip sistem abjad, nah kalian jadi bisa guys. Nah, terus ini penjepitnya kalian masukkan. Lalu ini pengaitnya kalian tekan saja. Nah, iya. Terus ini bisa ditarik. Nah, arsipnya jadi Rapi. Rapi. kalian disuruh Ibu Rika di sini menggunakan sistem abjad. Ada yang suka menggunakan
partner. Ketua kelas. Azril. Asli Bu mau mencoba Asli Bu. Gak apa-apa nanti kalau masih belum bisa nanti ibu bantu. Iya, nanti dibantu sama ibunya. It's okay, kan kita belajar. Iya, kan kita belajar anak-anak santai, chill. Dapat nilai loh, dapat nilai. Iya, betul. Tapi nanti tadi aku mau dikasih permen satu lagi mana? Oh iya, nanti ya balikin. Nanti kalau aku jawab lagi, aku kasih satu lagi. Kok tiba-tiba nambah persyaratan dari lagi? Oke, gimana? Kita tolong ini dilepas, bisa nggak? Ya, lepas dulu. Mungkin ngadu ke teman-teman ya, biar tidak membelakangi teman-teman. Oke, begini dulu ya, gini dulu. Ini kan pekaitnya, nanti tekan dulu. Nah, jadi kan lepas. Nah, iya nanti kan biar. Iya. Coba kamu menggunakan perbuatan. Iya, baru ngasih. Misal ini arsip menggunakan sistem ini. Misal contohnya dokumennya ya. Mungkin bisa ke depan ya Mas Azril ya biar. Oh, dibantu balikin boleh, boleh. Kuncinya. Lihatin dong Dilihatin. Isinya. Iya. Karena di kelas Masih ini dari penanya dulu tadi dan kayak seorang. Jangan langsung ditukuk jadi dua, langsung di sininya nggak apa-apa. Di ujungnya biar dokumennya tidak lecek atau apa busuk ya. Oke. Jangan. Iya, iya benar. Maaf, maaf. Saya takut dokumennya saya. Sama Iya. Oke. Jadi teman-teman kalian sudah paham ya? Boleh silakan duduk Mas Asril. Terima kasih sudah dibantu. Ayo permen ya. Saya kasih permen. Ini oke. Dimakannya nanti puasa ya. Mas Asril puasa nggak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya setelah order ini ada guide anak-anak. Nah, guide itu adalah lembar penunjuk biasanya dari karton tebal atau plastik. Seperti ini. Ini bisa kertas atau plastik. Nah, dia diberi tag atau tanda menonjol berisi huruf, angka, kata kunci yang berdasarkan sistem penyimpanan arsip kalian dan ditempatkan di antara arsip di dalam map atau di dalam dokumen atau folder. Nah, fungsinya itu sebagai pembatas atau penunjuk lokasi biar kalian saat mencari dokumennya itu lebih mudah. Nah, kelebihan dari guide ini mempercepat pencarian arsip,
membuat arsip lebih teratur dan rapi dan dapat digunakan untuk berbagai sistem klasifikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Abjad, nomor, subjek, kronologis atau geografis. Kronologis bisa disebut dengan apa? Kalau kalian tahu? Peristiwa. Kronologis itu sistem tanggal, dan geografis itu sistem nanti saya catat, oke, poinnya. Nah, kekurangan dari si guide ini, tagnya itu bisa bengkok atau hilang jika sering digunakan. Nah, contohnya kalau kalian menggunakan guide kertas ini, pastikan kalian arsipnya itu sering bengkok ya, teman. Jadi harus lebih hati-hati dan teliti. Nah, membutuhkan seperti yang saya jelaskan, membutuhkan ketelitian dalam penataan. Kalau bisa bikin pencarian arsip itu kalian lebih lambat. Nah, selanjutnya tidak bisa menyimpan arsip sendiri, hanya digunakan sebagai penunjuk atau pembesar dari map atau dokumen arsip tersebut. Oke, baik, kita next. Selanjutnya masuk ke lemari arsip. Nah, lemari arsip adalah perabot kantor berbentuk lemari yang dirancang khusus untuk menyimpan dan melindungi arsip atau dokumen agar tetap rapi, aman, serta mudah ditemukan kembali. Kelebihan dari lemari arsip ini, kapasitasnya itu besar untuk menyimpan berbagai jenis arsip. Nah, arsipnya lebih aman karena terlindungi dari debu, serangga, atau paparan dari sinar matahari langsung. Nah, bisa dilengkapi dengan kunci dan keamanan, dan jadi arsip itu lebih terlindungi ya, lebih aman dan privasinya lebih terjaga. Nah, kekurangan dari lemari arsipnya itu membutuhkan ruang yang cukup luas. Jadi ini juga harus dipertimbangkan lemari arsipnya. Seperti order itu tadi, itu kan juga butuh lemari arsip karena ini di dalamnya harus terdapat order atau pattern yang lain. Cuman yang saya sering lihat lemari arsip itu di dalamnya pasti order. Nah, kekurangan yang satu lagi, jika sistem penyusunan tidak rapi, pencarian dokumen tetap memakan waktu. Jadi kalian kalau arsip itu juga harus rapi agar dokumennya tetap baik. Betul, Mas Sandra. Ibu, kalau lemari kayak gitu tuh masuk ke dalam lemari arsip apa bukan? Bisa dikatakan dengan lemari arsip. Karena kan dia kan sudah memenuhi syarat yang tadi Mbak Kiki. Tuh, dia tuh bisa buat menyimpan dan melindungi arsip agar dokumen tetap rapi, dan bisa melindungi dari debu atau serangga atau paparan langsung. Ya kan bisa dikunci juga agar arsipnya lebih aman atau privasinya lebih terjaga. Ada yang tanyakan lagi, Mbak Kiki harus jelas. Baik, oke, terima kasih. Selanjutnya box arsip. Ada yang mau membaca nggak? Nanti dapat poin. Saya. Oke, Mbak Dia, selamat membaca. Box arsip adalah kotak penyimpanan. Sampai baca tuh ya tadi pelan-pelan, pelan-pelan ya Pak. Oke, aman. Arsip adalah kotak penyimpanan berbentuk persegi panjang yang terbuat dari karton tebal atau plastik, digunakan untuk menyimpan kumpulan dokumen atau arsip dalam jangka waktu tertentu. Box arsip biasanya dilabeli pada. Oke, setelah yang dibacakan dengan Mbak Dea tadi mengenai box arsip, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari box arsip tersebut. Nah, kelebihan dari box arsip itu harganya itu relatif lebih murah ya anak-anak dibanding dengan peralatan arsip lainnya. Nah, selanjutnya box arsip itu mudah diberi label untuk identifikasi isinya. Jadi bisa diberi label mengenai sistem pengarsipannya di sini. Dapat ditumpuk sehingga hemat ruang penyimpanan. Contohnya seperti triklon tadi, atau triklon itu kan banyak ya map-mapnya, atau langsung ada grade-nya di atasnya, itu bisa langsung ditumpuk dengan box arsip agar terlihat lebih rapi dan mudah ditemukan. Nah, selanjutnya kekurangan dari box arsip ini yaitu tidak tahan terhadap air,
lembab atau serangan serangga. Jadi nanti debu-debu itu kadang kan banyak di depannya, mungkin bisa menjadi kerusakan sebuah arsip. Nah, jika ditumpuk terlalu tinggi bisa merusak isi arsip, maka tidak disarankan jadi diisi sesuai dengan kapasitas blok arsipnya tersebut ya. Nah, selanjutnya kurang cocok untuk arsip yang sering diakses. Oke, di sini mungkin di sini ada beberapa orang. Soalnya ada berapa ya anak-anak? 8. Nah, Ibu minta buat kelompok berisikan 2 orang. Nantinya proyeknya itu membuat PPT yang berisi definisi, fungsi, tata cara mengenai penyimpanan arsipnya seperti apa, kelebihan dan kekurangan dari peralatan maupun perlengkapan arsipnya tersebut. Sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Ada Ibu. Baik. Untuk deadline apa ya Ibu? Untuk deadline pengerjaan dari PPT atau proyeknya tersebut itu kan ini kan presentasinya kan nggak mungkin sekarang, nanti kalian kan keburu-buru kan. Jadi untuk presentasinya kalian dimulai minggu depan. Jadi deadline-nya itu H-1 sebelum kalian presentasi besok. Tapi mulai sekarang bisa dicicil referensi yang mau kalian buat, seperti mungkin website tadi. Pokoknya perlengkapan dan peralatan arsipnya itu tidak boleh dengan yang Ibu jelaskan dalam presentasi PPT ini. Oke, silahkan dicari menggunakan template yang menurut kalian sekiranya lucu, gemes. Mohon maaf balik tidak ketiduran. Ayo silahkan dicari. Kalian jangan tetap semangat, harus tetap semangat ya. Ketentuan berapa peralatan lengkap itu? Minimalnya 5 ya. Minimal 5. Kalau maksimal terserah kalian. Pokoknya waktu presentasi besok kalian tidak boleh ada yang sama peralatan baik perlengkapan. Jadi harus dipikirkan matang-matang. Kalau kalian apa sih peralatan yang jangkauannya cukup jauh, jadi kalau kalian belum tahu besok mungkin bisa dijelaskan. Nanti kalau kira-kira sama komponen gimana ya Bu? Nah, perlengkapan peralatan arsip itu tidak hanya 1, 2, 3 ya Mas Anas, tapi banyak. Mungkin kalian bisa cari sebanyak-banyaknya. Jangan cuma saya kan ngasih batasan minimal 5, kamu cari 5. Itu jangan, kalian cari banyak-banyak. Jadi nanti kan teman kalian udah ada yang baca, jadi kalian baca yang lainnya seperti itu kan bisa ya Mas Anas ya. Terima kasih Bu. Oke, silakan mengerjakan. Selamat. Jangan lupa. Oh iya, dan jangan lupa silakan. Mungkin mau difoto dari peralatan. Nggak apa-apa Mas Raka, it's okay. Nggak apa foto mau nggak jelas ya, kalau nggak jelas lanjut aja nggak apa-apa, it's okay. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mas. Sini. Itu bukan mau kesini Bu, kalau Mas Dapa, kalau nggak nanti saya lihat tuh namanya. Kalau kamu nggak mau berkontribusi. Bagaimana tadi ada yang baca, atau sudah menemukan template atau menemukan referensi? Oke. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan atau presentasi dengan bahasa Inggris, ada di saya. Mas berapa Bu? Oh, siapa? Dulu sekolahnya internasional Bu. Dari Melbourne, Bu. Misalkan kalian ada yang bisa, kita kan sambil berlatih dan belajar, mungkin bisa, mohon maaf ya Mbak Wiki, itu saya apa ya? Iya, atas yang presentasinya bukan bisa menggunakan bahasa Inggris. Mungkin 1 atau 2 perlengkapan, oke, karena kita kan belajar. Mas Aidan minggu depan mau bahasa
sarap katanya Bu. Anak betul. Mas Haidar ini sangat pintar ya ternyata. Dia lulusan pondok Bu, 10 tahun pondok. Pondok di mana Mas Haidar? Di Pacet. Oh di Banten. Di PJ untuk Kok Pacet? Itu ya Bu, pondoknya dulu kira itu dulu ada apa aja Bu. Oh Wih, teman-teman internasional. Baru tahu loh. Namanya aja. Oh, Haidar. Apalagi yang lingkungannya ini ya. Artinya Haidar kalau kan suka ya. Seperti itu perbuatan Artinya dia. Ada. Haidar artinya singa ya. Iya. Wow. Jadi takut kenal kau. Anak-anak yang bercanda terus ya, silakan dicari peralatan dan perlengkapan kearsipannya dan dicari template-nya. Kalau misalkan kalian lebih cepat pengerjaannya maka dapat poin plus dari ibu. Baik, Ibu. Saya dan Izin ini ya menurut presentasi ya. Kamu ya. Mungkin ada yang foto lagi Mas Raka yang ada yang mau difoto? Sudah. Oh sudah. Raka soalnya PDD. Iya. Oh PDD. Rajin banget ya Mas Raka. Masuk organisasi apa Mas Raka? OSIS Bu, OSIS. OSIS. mau nyalon ke OSIS. Oh keren banget. Jumlah semuanya ya. Di sini dia buka riset ya, pakai nama dia. Oke. Lagi saya masih berapa satu, udah banyak yang salah. Mohon maaf, waktu ibu kurang berapa menit lagi ya? 5 menit lagi Bu. Oh, 2 menit lagi. Sudah cukup jauh ya pembahasan kita kali ini. Mungkin ibu bantu jelasin lagi terkait peralatan dan perlengkapan arsip. Peralatan itu adalah jenis alat atau sarana utama yang digunakan dalam kearsipan, sedangkan perlengkapan itu sarana pendukung dari peralatan kearsipan tersebut. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan kita bisa mulai minggu depan lagi. Kalau ketua kelas Mas Azril boleh kita tolong baca doa ya untuk menutup kelas pada siang hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini yang tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa. Baik, terima kasih anak-anak atas waktunya. Mohon maaf jika itu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pamit ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.